Hai hai hai, hello. Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar IPS. Materi tema 1, subtema 2 yaitu keberagaman agama. Di materi IPS kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari beberapa teman kita tentang keberagaman agama. Cerita ini akan menjadi referensi atau sumber informasi yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas di akhir materi nanti. Yuk kita simak teman-teman kita cerita tentang apa aja sih? Yuk kita simak teman kita yang pertama yaitu Neneng. Neneng bercerita tentang temannya Edo. Edo sehari sebelum Natal, yaitu pada tanggal 24 Desember, Edo dan keluarga berkumpul di rumah opanya. Di hari itu, omanya pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari-hari biasa. Pepeda menjadi makanan spesial di malam Natal. Edo dan keluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa bersama. Pada tanggal 25 Desember, yaitu di hari Natal, Edo dan keluarga pergi beribadah Natal di gereja. Kira-kira Edo memiliki keyakinan apa ya? Oke, sekarang kita akan beralih ke teman kita Eis. Eis bercerita tentang kegiatannya saat merayakan hari raya. Eis berkata, kami pun setelah berpuasa selama 1 bulan, merayakan Idul Fitri dan berkumpul bersama keluarga untuk saling memohon maaf, baik dengan kerabat atau saudara setelah ibadah di masjid. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Dari cara berpakaian Eis dan juga cerita Eis, kita sudah bisa menebak keyakinan dan agama yang dianut Eis. Oke, sekarang kita akan beralih kepada 2 teman kita yang lainnya, yaitu ada Nyai. Nyai bercerita tentang temannya Dayu. Dayu sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan saudara di sana. Seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Sebelum merayakan bersama, keluarga Dayu melakukan ibadah di pura pada pagi hari. Temannya Nyai yang bernama Dayu memiliki keyakinan apa ya yang dianut? Kita beralih ke Jajang. Jajang bercerita tentang temannya Lani. Lani merayakan Hari Raya Waisak. Ibu dan nenek Lani biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenek Lani yang paling tua di keluarganya. Jadi pada saat hari raya semua keluarga datang ke rumah untuk berkumpul. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada Hari Raya Waisak biasanya harus berbuat kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Vihara sebagai rumah ibadahnya dipenuhi cahaya lilin dan umat yang hadir menjalankan ritual ibadah di sana. Temannya Jajang yang bernama Lani ini bisa tebak dong memiliki keyakinan apa yang dianut? Nah, itu tadi keempat teman kita yang bercerita baik tentang dirinya sendiri atau teman-temannya. Dari gambaran informasi tentu kita sudah tahu keyakinan apa yang dianut oleh teman-teman yang sudah diceritakan tadi. Yuk sekarang kita lanjut materinya. Oke, next. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita dari beberapa teman kita tentang keberagaman agama. Nah, sekarang waktunya kita mencatat. Di sini kita akan mencatat bagaimana sikap kita terhadap keberagaman agama dan apa sih manfaat menghargai keberagaman agama di dalam masyarakat.
Yuk, yang pertama ada bagaimana sih sikap kita terhadap keberagaman agama? Nah, yang pertama kita harus menghargai dong dan menghormati terhadap perbedaan agama. Karena apa? Karena setiap agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk beribadah kepada teman beragama lain. Contohnya pada saat kalau kalian bermain dan belajar bersama, pasti ada beberapa teman yang melakukan ibadah. Nah, kita harus mengizinkan kalau teman kita meminta izin untuk beribadah. Yang ketiga, tidak saling mengejek terhadap perbedaan agama. Keempat, saling bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Yang terakhir, kita juga dapat mengucapkan salam dan bertoleransi kepada teman yang berbeda agama. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang sikap, lalu manfaatnya apa pada saat kita melaksanakan semua sikap yang sudah kita lakukan terhadap keberagaman agama? Tentunya hal-hal yang baik dong. Manfaatnya ternyata kita dapat menciptakan kerukunan di dalam masyarakat. Yang kedua, kita terhindar dari perpecahan atau pertengkaran antar umat beragama. Kemudian, kita juga mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi. Nah, kalau tadi kerukunan di dalam masyarakat juga untuk menciptakan persatuan negara supaya kita tidak mudah terpecah. Kemudian kita pun dapat memperkuat iman karena kita dapat belajar dari perbedaan agama bahwa Tuhan menciptakan perbedaan itu harus disyukuri. Nah, itu tadi materi IPS kali ini. Waktunya kita mengerjakan tugas. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari beberapa teman yang menjadi sumber informasi tentang keberagaman agama. Nah, di sini kita diminta untuk membuat peta konsep tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Misalnya, kita beragama Katolik. Nah, kitab sucinya apa? Tempat ibadah umat Katolik apa? Lalu, hari raya keagamaan umat Katolik apa? Nah, tahukah kalian ada berapa agama resmi yang ada di Indonesia? Ya, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan terakhir adalah Konghucu. Nah, kalian cari informasi. 4 keberagaman agama tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian dalam cerita tadi. Sedangkan untuk keberagaman agama yang tidak ada, boleh kalian tanyakan kepada papa mama atau kalian mencari sumber informasi lainnya. Nah, kerjakan dan buatlah sekreatif mungkin, mulai dari bentuknya, warnanya, dan juga tulisan yang rapi. Oke? Oke, sampai sini dulu materi IPS tema 1 subtema 2 kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.